Hai semuanya, nama aku Elizabeth Pitaria Lovina Panjaitan dari nomor absen 13 kelas 10B. Dan sekarang aku akan menjelaskan mengenai teks hikayat. Yang pertama ada definisi teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa, naratif, atau cerita yang berisi kisah kehidupan tokoh-tokoh istimewa atau luar biasa seperti raja, pahlawan, atau dewa yang biasanya disertai unsur keajaiban, kesaktian, dan keagungan. Tujuan teks hikayat itu ada 4. Yang pertama untuk menghibur pembaca, yang kedua memberi teladan atau nilai moral, yang ketiga memuliakan tokoh seperti raja atau pahlawan, dan melestarikan budaya dan kepercayaan masa lampau. Berikutnya ada ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama bersifat istana sentris, menceritakan kehidupan raja bangsawan atau pahlawan. Yang kedua bersifat fantasis atau magis, jadi banyak hal yang tidak masuk akal seperti kesaktian, keajaiban, atau kekuatan di dalam teks hikayat. Berikutnya, tokohnya hebat dan agung, sering digambarkan sempurna, kuat, dan bijaksana. Yang keempat, bahasanya klasik dan formal, biasanya menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kelima, bersifat anonim atau pengarangnya tidak diketahui karena berasal dari tradisi lisan. Dan yang terakhir, mengandung nilai moral dan ajaran hidup. Berikutnya ada struktur teks hikayat. Yang pertama itu ada abstrak. Itu biasanya ringkasan awal isi cerita yang bersifat tidak wajib. Jadi bisa ada dan tidak ada. Yang kedua itu ada orientasi. Itu merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Bagian ketiga itu ada komplikasi. Yaitu bagian munculnya masalah atau konflik. Berikutnya ada klimaks. Yaitu puncak masalah yang paling menegangkan. Berikutnya ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah atau akhir cerita. Dan yang terakhir ada kode, yaitu pesan moral atau penutup, kadang juga tidak dicantumkan. Berikutnya ada unsur-unsur teks hikayat. Yang pertama ada tema yang berisi gagasan pokok cerita. Kedua ada tokoh dan penokohan, misalnya seperti raja, pahlawan, atau orang sakti. Berikutnya ada alur, yang umumnya ada alur maju dengan kronologi waktu. Berikutnya ada latar, biasanya seperti kerajaan, istana, atau tempat magis. Dan yang terakhir ada amanat, nilai moral seperti kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Berikutnya ada kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama menggunakan kata arkais lama. Yang kedua banyak kalimat pasif dan bersifat istana sentris. Yang ketiga mengandung kata kerja mental. Yang keempat memakai kata penghubung waktu. Yang kelima, menggunakan majas atau bahasa kiasan. Yang keenam, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh, memakai sapaan kehormatan, seperti baginda, patik, dan duli. Berikutnya, ada nilai-nilai teks hikayat. Yang pertama, ada nilai moral, itu ajaran tentang perilaku baik dan buruk. Contohnya, kejujuran. Yang kedua, ada nilai religius atau keagamaan, yang itu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan beribadah. Jadi contohnya itu ada tokoh berdoa kepada Tuhan sebelum bertindak. Berikutnya ada nilai sosial, menunjukkan hubungan antar manusia seperti tolong-menolong dan rasa hormat. Contohnya rakyat setia kepada raja. Yang terakhir ada nilai budaya yang mencerminkan ada tradisi dan kebiasaan masyarakat zaman dulu. Contohnya tata krama istana, cara berpakaian, dan upacara adat. Berikut ini adalah contoh teks hikayat.